Yo, balik lagi di channel Mimin ya guys ya. Kali ini Mimin bakal ngelanjutin lagi alur cerita Jang Taesan yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya. Yo, bagi kalian yang belum subscribe atau mengikuti sekte alur cerita ini, kalian bisa klik tombol subscribe untuk bisa menjadi anggota sekte channel ini. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah di part sebelumnya, kita diperlihatkan seseorang yang sedang menatap jendela dan melihat keindahan malam kota Hong Kong. Sebelum kita lanjut, scene kita mundurin dulu guys. Ya, kita mundurin dulu ke waktu sebelum si pria berambut kuning ini melihat ke arah indahnya kota Hong Kong. Di sebuah bar Chicago, Amerika Serikat, terlihat ada dua orang yang sedang minum-minum. "Robert, ada apa? Apa kau sedang ada masalah saat ini?" tanya pria berambut abu-abu ini ke pria berambut kuning yang ada di sebelahnya. Si rambut kuning pun menjawab, "Wall Street adalah tempat tanpa aturan." "Apa?" tanya pria berambut abu-abu ini yang tak mengerti maksudnya. Robert pun mengatakan, "Aku tidak suka medan perang berdarah itu. Jadi aku menjauh dari uang dan hanya hidup sebagai manajer." Tapi sebelum Robert sempat melanjutkan perkataannya, pria tua berambut abu-abu ini pun mengatakan, "Kenapa? Memangnya apa sedang terjadi sesuatu?" Robert pun menjawab dengan berlinang air mata, "Sebenarnya aku menerima pemberitahuan kalau aku dipecat." Si kakek abu-abu pun terkejut mendengarnya. "Apa? Benarkah?" "Ya, padahal aku sudah terus-menerus mengirim sinyal krisis ke perusahaan dana investasi masa depan di tempatku bekerja, tapi aku diabaikan. Kemudian krisis keuangan pun terjadi. Mereka menuduhku," kata si Robert sambil menangis. BTW, pria berambut kuning yang sedang menatap indahnya kota Hong Kong dari balik jendela itu ternyata namanya adalah si Robert ini ya guys ya. Oke, lanjut. Teman si Robert atau pria berambut abu-abu ini pun geram. Ia pun mengatakan, "Para bajingan sialan itu tidak mungkin. Kau adalah orang yang sangat berbakat dan jujur." Tapi kenapa? Tak selang lama, pria tua berambut abu-abu ini pun menghibur si Robert. "Semangatlah Robert, kau memiliki kredit yang baik kan? Aku yakin kau akan segera comeback nanti." Robert pun menjawab, "Kredit? Belum lama ini mendiang ibu mertuaku sedang berjuang melawan penyakit Alzheimer dan kanker. Aku berhutang karena biaya operasinya. Aku bahkan tidak lagi bisa meminjam uang. Dan akhirnya ibu mertuaku pun meninggal. Dan tak selang lama setelahnya, aku mengetahui kalau istriku berselingkuh dengan bosku." "Apa?" teriak teman Robert, pria tua abu-abu itu yang terkejut. Sembari tertawa tapi berurai air mata, si Robert pun mengatakan, "Ya, dan kami pun akhirnya memutuskan untuk bercerai. Hidupku mungkin lebih buruk dari seorang pengemis. Hahaha." Si Robert pun juga mengatakan kalau dia meninggalkan semua harta kekayaannya ke istrinya, dan dia pun gak menyesali sama sekali, kata si Robert. Pak tua abu-abu yang mendengar cerita Robert itu pun mengatakan, Hei, apa yang barusan kau katakan? Apa kau bercanda ha?" Mimin yang membaca juga persis seperti apa yang pria abu-abu itu pikirkan. Ya, gimana ya? Udah biayain pengobatan mertuanya sampai berutang pula. Terus diselingkuhin istrinya, tapi pas cerai dia ngasih semua hartanya ke si istri. Gila nggak tuh? Barangkali memang Robert ini suka bercanda kali ya guys ya. Oke, lanjut. Di tengah keterkejutannya, pria tua abu-abu temannya si Robert ini pun mengatakan, "Terus bagaimana dengan anak-anakmu?" Robert pun menjawab, "Anak-anak tidak akan menyukaiku ketika aku bangkrut dan menganggur. Ini salahku karena mengabaikan keluargaku," kata si Robert sambil masih berlinang air mata. Lalu si kakek pria tua abu-abu temannya si Robert itu pun menanyakan apakah Robert tidak akan comeback lagi. Robert pun menjawab, "Aku sekarang berusia 50 tahun. Siapa juga yang mau mempekerjakan orang sepertiku? Ada rumor mengatakan kalau aku ini adalah seorang manajer yang bahkan tidak mempunyai rumah karena perceraian.
Si teman atau si kakek abu-abu ini pun merasa kasihan pada Robert karena bertubi-tubi menerima kesialan. Ya, kayak Mimin aja ya. Cuman bedanya Mimin sial, email Mimin dihack aja, dan akun YouTube Mimin entah kemana, bikin Mimin pusing 7 keliling. Dan juga susah buat fokus bikin alur cerita karena masih terngiang-ngiang channel Mimin. Mimin juga harus mulai dari awal lagi kejar 4000 jam tayang, 1000 subscriber tanpa AdSense dan tanpa lah guys, pokoknya ya. Oke. Kok jadi curhat ya? Oke, lanjut. Kita lanjut lagi ke alur ceritanya. Lalu suasana di antara mereka pun jadi hening sejenak. Kemudian tak selang lama si kakek abu-abu pun menyarankan sesuatu ke si Robert. Dia pun mengatakan, "Apa boleh aku menyarankanmu sesuatu?" Robert yang terkejut menjawab, "Saran?" Kemudian scene pun berpindah ke scene di awal-awal tadi waktu si Robert sedang memandangi malamnya kota Hong Kong dari balik kaca huniannya sambil merokok. Dia pun mengingat kembali waktu bersama si kakek abu-abu saat si kakek abu-abu itu memberikannya saran sambil berurai air mata dan menangis sejadi-jadinya. Robert pun saat itu mengatakan kalau dia bersedia melakukan apapun asalkan ada yang mau mempekerjakannya. Bahkan dia sampai rela menjual jiwanya dan setia dengan perusahaan yang akan mempekerjakannya. Di saat dia merenung ini, dia berkata dalam hati, "Ya, jika aku bisa melakukannya lagi, aku bahkan rela menjual jiwaku dan setia kepadanya." Tak selang lama, ada seseorang yang mengetok pintunya. Dan saat ingin masuk, orang yang mengetok pintu itu pun mengatakan, "Anda manajer Robert Leon kan?" Robert pun cukup terkejut setelah mengetahui kalau orang yang akan merekrutnya bekerja adalah seorang gadis cantik dan juga seorang laki-laki muda. Yah, siapa lagi itu kalau bukan Jang Tae-san dan Clara. Si Clara di sini pun memperkenalkan diri. "Halo, saya adalah murid Profesor Matthew. Nama saya adalah Clara Lee." Ternyata kakek tua berambut abu-abu sebelumnya itu adalah Profesor Matthew guys. Dan dia adalah gurunya si Clara waktu di Amerika Serikat. Sebelum lanjut, scene kita flashback lagi guys. Kali ini flashbacknya Jang Tae-san sebelum kemari menemui si Robert. Terlihat sebuah pesawat yang sedang terbang menuju ke Hong Kong. Dan Jang Tae-san ada di dalam pesawat itu. Jang Tae-san di sini merasa sedikit kesal karena dia belum memiliki visa di AS. Jadi dia nggak bisa bebas bepergian ke AS sesukanya. Akhirnya Jang Tae-san pun memutuskan untuk menemui Robert di Hong Kong. Jang Tae-san mengatakan dalam hati, "Setidaknya untuk masuk secara resmi dan dikenal di pasar AS, aku membutuhkan orang lokal yang cukup berbakat dan lumayan dikenali oleh orang lokal. Dan dia juga harus bisa menjadi orang yang bisa kupercayai untuk menjadi tangan dan kakiku. Akan sangat bagus jika bakat seperti itu bisa kuidentifikasi dengan mudah." Dan tiba-tiba setelah Jang Tae-san mengatakan hal tersebut, ada sebuah cahaya muncul dari sampingnya. Seperti biasa, Jang Tae-san pun ditransfer ke dimensi lain. Apalagi ini? Apa ini seperti kejadian sebelumnya? Dan juga tempat apa lagi sekarang ini? Aku belum pernah kesini sebelumnya, kata Jang Tae-san yang terheran-heran melihat situasinya saat ini. Dan tiba-tiba Jang Tae-san dikejutkan dengan suara seseorang yang mengatakan, "Apa kau ingin menemuiku?" Menoleh ke sumber suara tersebut, Jang Tae-san pun melihat seorang kakek-kakek tua yang sedang bermeditasi di bawah pohon dengan rambut dan jenggot putihnya yang cukup panjang. "Anda siapa?" tanya Jang Tae-san yang sedang terkejut ke kakek tua itu. Si kakek pun menjawab, "Namaku adalah Nam Sagu. BTW, Nam Sagu ini adalah seorang sarjana di zaman dinasti Joseon. Dia sangat ahli dalam hal mekanika, geometri, astrologi, ramalan, dan fisiognomi. Biar lebih mudahnya, anggap aja peramal atau dukun ya, semacamnya gitulah guys." Si kakek pun mengatakan ke Jang Tae-san, "Memangnya kau tidak tahu siapa aku ya?" Jang Tae-san pun bilang, "Ah tidak, ini pertama kalinya aku mendengar namamu." Si kakek pun tertawa dan mengatakan, "Ho, jadi begitu ya.
Tak masalah, tak masalah jika kau tak mengenalku. Dahulu kala, Namsagu adalah nama keluarga dan cukup terkenal. Tapi sekarang sepertinya semua orang sudah melupakannya. Jang Tesan yang tak mengetahui, dia pun merasa tak enak. Dan dia pun mengatakan, hahaha, aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau Anda dulu cukup terkenal. Soalnya pengetahuanku tentang sejarah nggak banyak. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Anda memanggilku ke sini? Si kakek pun bilang, bukankah kau mengatakan ingin memiliki kemampuan membaca wajah agar kau dapat menganalisis seseorang hanya dari pandangan sekilas? Jang Tesan pun yang sepertinya mengetahui kemampuan itu, dia pun mengatakan, apakah itu fisiognomi? Si kakek pun mengatakan, dulu aku telah meramalkan perang Imjin selama pemerintahan Myeongjong. Perang Imjin itu invasi Jepang ke Korea guys, antara tahun 1592 sampai tahun 1598. Jang Tesan yang mengetahui kalau si kakek adalah seorang fisiognomi dengan antusias dia pun menanyakan, jadi apakah saya akan bisa belajar fisiognomi juga dari Anda? Si kakek pun menjawab, ya, tapi poinmu kurang. Jang Tesan pun mencoba nego dengan si kakek. Tolong beri saya diskon dong. Lain kali aku akan membayar layanan besarmu ini dengan benar. Namun di tengah Jang Tesan sedang mencoba nego-nego itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang muncul dan berteriak, Hyongnim, kau tidak bisa melakukan ini. Bukan seperti ini yang kita sepakati. Terkejut dong Jang Tesan dan Pak Tua itu. Jang Tesan pun mengatakan, siapa lagi ini? Di sisi Pak Tua yang kesal, dia pun bilang ke orang yang berteriak itu, apa? Kenapa kau datang ke sini? Kata Pak Tua sambil marah-marah. Orang yang berteriak tadi itu pun mengatakan, ini perbuatan licik. Si kakek pun menjawab dengan nada kesal, apa? Licik? Jaga ucapanmu. Aku membawanya ke sini karena mendengar panggilan bantuannya. Dalam hati Jang Tesan yang sedang menonton mereka ribut-ribut itu, dia pun mengatakan, apa ini? Kenapa mereka ribut-ribut? Dan juga siapa orang satunya lagi itu? Apakah dia seorang peramal juga? Tak selang lama, di tengah mereka sedang ribut-ribut itu, Jang Tesan pun mengatakan, permisi, Ajushi, kau siapa? Apa? Ajushi, kata pria bertopi hitam ini. Pria bertopi hitam ini yang gak nyangka ternyata Jang Tesan gak kenal dia. Pria ini pun mengatakan, kau tidak tahu siapa aku? Ini gak pernah terjadi sebelumnya. Kukira kau sudah tahu siapa aku. Baiklah, aku akan memperkenalkan diriku. Namaku adalah Pak Yubong, orang yang pernah mendominasi dunia di akhir dinasti Joseon. Apa kau tidak tahu, peramal hebat yang mengakui Raja Gojong putra Hyeongseong Daengwongun sebagai raja? Susah amat namanya guys ya. Aku tidak membual, tapi itu adalah aku. Aku sendiri tahu fisiognomi. Fisiognomiku mengatakan kalau aku hanya membutuhkan satu mata untuk menjadi pejabat pemerintah. Jadi aku mencungkil mataku sendiri. Jang Tesan yang mendengar cerita Yubong pun mengatakan, wah, kau hebat. Tapi dalam hati Jang Tesan mengatakan, dia pasti orang gila. Namsagu atau si kakek yang mendengar Jang Tesan mengatakan kalau Yubong itu hebat, dia pun kesal dan protes. Hebat pala babak, kau belum dicukur. Kau sebelumnya mati setelah meminum racun, karena kau tidak tahu kalau kau akan mati saat itu. Fisiognomi yang asli itu mampu memprediksi waktu kematian, seperti aku contohnya, kata Namsagu menyombongkan dirinya. Yubong pun mengatakan, cih, kau hanya seorang pelayan kelas 6. Untuk dipilih kau harus menjadi pelayan kelas 3 sepertiku. Apa katamu? Kebanggaan macam apa itu? Seorang pria yang bahkan gak bisa memprediksi kematiannya. Aku menolak untuk menjadi pecinta racun. Aku juga menolak untuk menjadi manusia biasa sepertimu, kata mereka berdua yang merasa kesal dan saling menatap satu sama lain. Namun di tengah mereka sedang asik ribut itu dan menatap satu sama lain, tiba-tiba saja Jang Tesan dari belakang mereka berteriak, tunggu kalian berdua.
Kalian berdua sepertinya tidak membutuhkan poin karmaku ya. Mendengar perkataan Jang Tesan itu, mereka berdua pun mulai berkeringat dingin. Ah, tidak, kami membutuhkannya. Kami butuh banyak, kata mereka berdua. Jang Tesan pun bilang, kalau begitu, aku akan mengajukan pertanyaan, dan orang yang menjawab dengan benar akan mendapatkan poin karmaku. Apa? Teriak mereka berdua serentak karena terkejut. Jang Tesan pun mengatakan, pertama, coba lihat fisiognomiku, kata Jang Tesan dengan mengeluarkan aura kejantanannya. Dia pun terlihat keren dan mengintimidasi. BTW, maksud kejantanannya di sini bukan kejantanan yang itu ya guys ya. Yang dimaksud kejantanan itu adalah yang apa ya? Ah, nggak tahu lah. Oh iya, yang ini aja ya guys ya. Yang akhirnya cerita pun bersambung.